di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, siapa yang pertama kali muncul di benak kita saat kita mengalami situasi sulit? Ini bisa menjadi alat untuk mengetahui siapa yang menjadi andalan pertama kita. Tapi seringkali juga seorang sudah datang pada alamat yang tepat pada awalnya. Tetapi karena belum melihat perubahan yang signifikan, akhirnya ia beralih ke tempat lain. Bahkan dalam keadaan panik dan terjepit, tidak sedikit orang yang mengambil keputusan salah untuk mendapat pertolongan. Alkitab mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan, bukan hanya sebagai tempat mencari pertolongan pertama, tetapi satu-satunya tempat pertolongan. Nabi Yeremia, sang nabi peratap, dipanggil Tuhan untuk menyampaikan berita penghukuman kepada bangsa Yehuda karena persinahan rohani yang terus-menerus mereka lakukan. Ayat 1 dan ayat 2. Yehuda sebagai umat pilihan malahan mengandalkan ilah-ilah dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan hal ini adalah kekejian di mata Tuhan. Di dalam uraian tentang kutuk dan berkat, Yeremia menyerukan berita pertobatan agar umatnya hanya hidup mengandalkan Tuhan. Ayat 5 sampai ayat 8. 1. Arti mengandalkan Tuhan. Ayat 7. Dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan untuk mengandalkan Tuhan adalah batak, yang berarti bersandar dan merasa aman di dalam Tuhan. Pada ayat 7, mengandalkan Tuhan dilanjutkan dengan menaruh harapan pada Tuhan. Ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa seorang dapat bersandar penuh dan merasa aman di dalam Tuhan? Karena menaruh harapan pada Tuhan, yang berarti mempercayai Tuhan bukan hanya untuk hal-hal yang kelihatan, tetapi juga untuk hal-hal yang tidak kelihatan dan tidak terprediksi, yaitu hari depan dan kehidupan kekal. 2. Mengandalkan Tuhan vs mengandalkan manusia. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mengandalkan Tuhan dikontraskan dengan kehidupan umat Tuhan yang tidak mengandalkan Tuhan. Ayat 5. Pertama, mengandalkan manusia seperti bersandar pada tongkat bambu yang patah terkulai. Tidak hanya mengecewakan, tetapi juga dapat menusuk orang yang bertopang padanya. Kedua, mengandalkan diri sendiri. Seperti mengandalkan tangan untuk bekerja, padahal tangan itu kotor dan penuh dosa. Ketiga, hatinya menjauh dari Tuhan. Di mulut mempercayai Tuhan, tetapi hatinya merendahkan Tuhan, menolak bersekutu dengannya. Pepatah berkata, jika seorang telah melekat pada sumur, ia menjauh dari mata air. Artinya, jika seorang telah mengandalkan manusia, maka sudah dapat dipastikan hatinya menjauh dari Tuhan. Selanjutnya, akibat seperti semak bulus, yaitu keadaan tak berdaya, tak berguna, dan tak berharga. Tinggal di tanah angus, berarti harapannya akan terus-menerus digagalkan. Ayat 6. Inilah kondisi terkutuk, yaitu sengsaralah. 3. Akibat mengandalkan Tuhan. Ayat 8. Diberkati atau berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tetap hijau dan tidak menjadi kering, bahkan menghasilkan buah. Inilah perasaan gembira dari dalam hati yang tidak bergantung dari situasi dan kondisi yang terjadi. Ia terpuaskan dan selalu merasa cukup, sehingga tidak dikuasai kekhawatiran. Bahkan selalu dapat menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah, memberi keberuntungan bagi orang lain, dan manfaat bagi dirinya. Sahabat Iktus, kita cenderung mengandalkan pribadi yang kelihatan lebih utama daripada yang tidak kelihatan. Padahal mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri hanya akan mendatangkan sengsara bagi kita dan juga bagi orang di sekitar kita. Seberapa lama kita dapat bergantung pada sesuatu yang lemah dan fana, hanya menunggu waktu untuk jatuh tergeletak. Saya mau mengandalkan Tuhan yang kekuatannya tidak terbatas. Dialah sumber kekuatan seperti mata air yang tidak pernah menjadi kering. Meski mata jasmani saya tidak dapat melihat Tuhan, namun dengan mata iman saya dapat melihat Dia dan mengalami kehadirannya. Saya memilih hidup di area berkat dan bukan kutuk.
dengan hati yang terpaut hanya kepada Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya telah menjadi orang yang mengandalkan Tuhan? Dalam hal apa saya masih mengandalkan manusia dan tidak mengandalkan Tuhan? Apakah berkat yang akan saya terima bila saya terus hidup mengandalkan Tuhan? Tuhan Yesus, setiap hari saya mau mengandalkan Engkau. Bahkan di masa kritis saat saya berada dalam situasi terjepit, mata saya hanya memandang kepadamu. Tutup telinga saya terhadap semua tawaran yang membawa hati saya menjauh daripadamu. Saya mau berdiri di area berkat sepanjang hidup saya, tetap bersuka cita dan bersyukur, tidak dikuasai kekhawatiran, dan kehadiran saya selalu menjadi berkat bagi orang lain. Doa saya, kehadiran orang percaya di tengah bangsa ini pun membawa berkat bagi Indonesia. Amin. Tidak perlu khawatir kolam yang bocor selama ada mata air. Kristuslah yang harus ku beri.